Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, karunia dan rahmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin dalam uraian kita sudah kita jelaskan tentang memahami perjalanan hidup dan mati. Kita sudah tahu bahwa setiap manusia yang dihidupkan di dunia ini, dia pasti mengalami dua kematian dan dua kehidupan. Kehidupan yang pertama, kematian yang pertama ketika dia sebelum ditiupkan roh ke dalam dirinya ketika berada dalam rahim ibunya. Kematian pertama. Ketika masuk roh ke dalam dirinya, dia menjalani kehidupan yang pertama. Sampai ke dunia ini, kemudian ketika dia dimatikan setelah hidup di dunia ini, dia mengalami kematian yang kedua. Setelah kematian yang kedua, dia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kehidupan yang kedua. Jadi ada dua kematian, dua kehidupan yang mesti dilalui oleh seorang manusia. Dalam kaitan dengan itulah maka kita akan bertanya, siapa yang mengalami dua kematian, dua kehidupan itu? Yang mengalami adalah saya. Yang mengalami adalah siapa saja yang disebut manusia. Sekarang untuk memudahkan pemahaman kita tentang perjalanan hidup dan mati itu, marilah kita mulai dengan bertanya tentang siapakah saya. Dengan pertanyaan itu semoga kita dapat mengenal hakikat diri kita. Hakikat siapa kita yang sebenarnya, yang diberi kematian dua kali dan diberi kehidupan dua kali itu. Siapa sebenarnya saya yang diberi oleh Allah dua kematian dan dua kehidupan. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia sebenarnya tidak layak kafir kepada Allah. Harusnya dia beriman kepada Allah. Siapapun tidak pantas mengingkari keberadaan Allah. Dan siapapun tidak pantas tidak mengakui keesaan Allah. Tidak pantas. Jika masih ada manusia yang bersikap demikian, boleh jadi karena dia tidak mengenal hakikat dirinya dan tidak menyadari tujuan keberadaan dirinya. Ini yang menjadi persoalan. Mereka tidak mau beriman kepada Allah karena mereka tidak memahami dirinya siapa. Karena itulah maka uraian ini dimulai dengan siapa saya. Seandainya setiap orang sudah memahami dan mengenal dirinya dengan baik,
maka ia pasti akan mengenal Allah. Dia akan mengakui Allah itu ada. Dia mengakui bahwa Allah Maha Kuasa. Dia mengakui bahwa Allah Maha Esa. Dan dia mengakui tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau manusia sudah mengenal hakikat dirinya. Karena itu maka manusia perlu memahami hakikat dirinya. Jadi kuncinya adalah mengenal hakikat diri. Kenalilah diri Anda dengan bertanya dengan pertanyaan yang sederhana seperti ini. Siapa saya sebenarnya? Nah, ini akan dalam uraian kita nanti. Dan untuk apa saya hadir di dunia ini? Untuk apa? Siapa saya sebenarnya dan untuk apa saya hadir di dunia ini? Lalu temukan jawabannya secara tepat dan akurat dalam Al-Quran. Karena disitulah Allah menyebutkan manusia, saya, mengenal hakikat saya, mengenal hakikat manusia, dan untuk apa manusia itu hadir di dunia ini. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pertanyaan yang kita ajukan itu kita uraikan. Siapakah saya? Marilah kita lihat uraiannya. Kata siapakah hanya digunakan untuk makhluk berakal. Sesuatu yang tidak berakal dan selain manusia tidak ditanyakan dengan menggunakan kata tanya ini. Siapakah? Tidak digunakan itu. Maka kalau yang lain selain dari manusia akan ditanyakan dengan kalimat atau kata tanya, apakah? Kata saya adalah kata ganti orang pertama tunggal. Selain kata saya, seringkali juga digunakan kata ganti aku. Saya, aku. Makna kata saya menurut para ahli bahasa lebih baik dan lebih mulia dibandingkan dengan kata aku. Ini digunakan dalam konteks-konteks tertentu. Menggunakan ungkapan saya adalah seorang manusia biasa. Menggunakan ungkapan saya adalah seorang manusia biasa. Itu lebih baik dan lebih mulia daripada saya menggunakan ungkapan aku adalah seorang manusia biasa. Ini artinya apa? Penggunaan saya itu lebih merendah daripada penggunaan kata aku. Aku itu ada keakuan yang di dalam dirinya. Keakuan itu akan melahirkan aroma kesombongan di dalam diri manusia. Baik. Siapa saya? Pertanyaan ini harus muncul di dalam diri saya. Pertanyaan siapa saya harus muncul dalam diri Bapak Ibu. Pertanyaan siapa saya harus muncul dalam setiap diri seorang yang bernama manusia. Pertanyaan ini akan mengantarkan saya untuk memahami siapa sebenarnya diri saya. Kita hayati. Siapa sebenarnya saya? Siapa sebenarnya diri saya? Mengenal diri saya dengan segala bentuk dan seluk-beluknya akan mengantarkan saya untuk memahami diri saya secara utuh.
secara utuh. Pertanyaan ini akan membuat saya terus bertanya lagi, siapa di samping saya? Siapa yang melahirkan saya? Siapa yang menciptakan saya? Dan siapa yang mengadakan saya? Ini para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada 3 jawabannya sebagai kata kunci dari pertanyaan itu. Saya adalah makhluk Allah. Saya adalah khalifah Allah. Dan saya adalah hamba Allah. Siapa saya? 3 unsur itu yang terkandung dalam diri saya, itu menjadi jawaban atas pertanyaan, siapa saya? Saya adalah makhluk Allah, saya adalah khalifah Allah, dan saya adalah hamba Allah. Setiap jawaban mempunyai makna dan kedudukan masing-masing yang sangat esensial bagi diri saya, bagi diri bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Inilah sebagai uraian kita pada hari ini, sebagai santapan siang rohani kita pada hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2020. Semoga rohani kita mendapatkan santapan yang enak pada hari ini dengan uraian, siapakah saya? Saya adalah makhluk Allah, saya adalah khalifah Allah, dan saya adalah hamba Allah. Demikian para pendengar, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.